حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Pada kesempatan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan taklid apa yang didatangkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan. Ya, kemarin disebutkan bahwasanya seorang mustahid ya tidak boleh ya taklid melainkan pada dua tempat. Ya, yaitu yang pertama bahwasanya tidak tampak baginya suatu hukum. Ya, suatu hukum yang dia bahas. Itu dia tidak tampak padanya ya pada suatu perkara yang dia bahas, ya, kemudian di situ dia ya tidak boleh taklid. Kemudian yang wajib baginya adalah tawakuf. Ya, dan boleh ya taklid sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Itu lil mustahid ya, untuk taklid itu tidak boleh kecuali dalam keadaan misalnya ada suatu ya permasalahan yang seorang itu menuntut untuk ya mendapatkan penjelasan tentang suatu hukum, kemudian dia belum tidak memiliki waktu atau ya tidak ada kesempatan untuk ya merenunginya atau memikirkannya, melihat dalam permasalahan tersebut, maka ya dia bisa atau boleh ketika itu ya taklid dengan yang lainnya. Kemudian ya bagaimana dengan para penuntut ilmu? Ya, dengan penuntut ilmu, dan kita akan tambahkan sedikit ya keadaan yang tiga tentang penuntut ilmu. Ya, supaya mereka juga terangkat ya dari orang-orang yang yang melakukan taklid. Karena seorang penuntut ilmu atau para penuntut ilmu mereka ya belajar walaupun mereka belum sampai pada derajat mustahid kan. Ya, namanya juga penuntut ilmu. Ya, maksudnya penuntut ilmu yang ya masih di permulaan ya. Maka apabila belum mencapai derajat mustahid sedangkan dia memiliki kemampuan untuk mengetahui dalil, kan bisa jadi kan seorang penuntut ilmu atau para penuntut ilmu untuk mengetahui dalil itu faham ya, mengetahui, akan tapi dia belum sampai pada derajat mustahid ya, maka bagi mereka wajib atas mereka itu untuk mengikuti dalil ya, untuk mengikuti dalil ya, berusaha untuk mencari dalilnya ya. Jadi para penuntut ilmu itu berusaha untuk mencari dalil ya pada suatu permasalahan yang dia bahas atau dia ya ingin mengetahui hukumnya ya. Maka ini adalah pendapatnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan juga Syatibi, dan juga ya muallif yaitu Ibnu Utsaimin ya. Dan di antara perkataan yang disebutkan bahwasanya seorang penuntut ilmu pemula ya dalam ilmu agama, ini tentunya al-ilm di sini maksudnya ilmu agama ya, wajib baginya untuk membahas untuk berusaha ya mencari dalil, untuk mengetahui dalil sesuai dengan kemampuannya ya, dikarenakan yang dituntut bahwasanya seorang penuntut ilmu sampai kepada dalil ya, sampai kepada dalil ya, dan supaya menjadikan ya sesuatu yang terbiasa bagi dirinya ya untuk mencari dalil dan bagaimana cara beristidlal. Di penuntut ilmu ya, di antara yang selayaknya dia lakukan adalah untuk berupaya mencari dalil dan bagaimana cara beristidlal ya, sehingga dia ya bisa menempuh ya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu di atas ilmu ya, dan di atas bukti ya. Maka tidak boleh ya baginya taklid melainkan ya karena darurat ya, sebagaimana seandainya dia membahas ya kemudian dia belum sampai kepada suatu hasil ya, atau terjadi padanya ya suatu yang menuntut baginya itu cepat ya untuk mengetahui hukum suatu permasalahan ya, sedangkan dia ya takut padanya luput
ya, luput dari apa kebutuhan akan mengetahui hukum suatu permasalahan, maka pada saat itu dia boleh ya bertaklid ya dengan niat bahwasanya kapan saja dia mengetahui dalil maka dia bisa apa rujuk darinya. Jadi upayanya seorang penuntut ilmu apa berusaha untuk mencari dalil ya, mencari dalil yaitu semampunya mencari dalil dan berusaha membahas pada ya suatu permasalahan yang muncul padanya atau yang diajukan kepadanya. Kemudian perkataan mu'alif, qala mu'alif rahimahullah ta'ala, wastarata ba'duhum li jawazit taklid. Jadi sebagian mereka yang mensyaratkan bolehnya taklid, alla takuna al-mas'alah min usuliddin allati yajibu i'tiqaduha. Jadi ya bolehnya apa sebagian ulama mensyaratkan bahwasanya bolehnya taklid supaya permasalahan yang ditakliti itu ya yang seorang itu taklid itu apa ya bukan termasuk dari apa bukan termasuk dari usuluddin yang wajib untuk diyakini li'annal aqaid yajibu al-jazmu fiha karena namanya akidah keyakinan itu wajib apa pasti mengetahui dengan pasti wa taklid innama yufidu dzan ya karena taklid itu apa hanya saja memberikan faedah dzan yaitu sangkaan ya warajih anna dzalika laisa bisyartin ya yang rajih bahwasanya yang demikian itu bukan merupakan syarat. Jadi hingga permasalahan akidah yang itu harus diyakini seorang muslim ya boleh taklid ya karena seorang itu apa ya li umumi qouli ta'ala ini dalilnya fasalu ala dzikr ya in kuntum la ta'lamun yaitu apa bertanyalah kepada orang yang memiliki apa pengetahuan memiliki ilmu apabila kalian tidak mengetahui ya dan ayat ini apa wal ayat fi siyaqi itsbati risalah dan ayat ini dalam konteks apa penetapan risalah ya penetapan risalah dan ini apa termasuk wa huwa min usuluddin ya jadi selama di situ pokok dalam agama itu suruh bertanya ya suruh bertanya ya untuk ya mengetahui apa yang dia tidak ketahui itu bertanya dan juga wali annal ami la yatamakkan karena seorang awam itu apa tidak mungkin ya untuk mengetahui kebenaran itu apa dengan dalil-dalilnya ya dengan perincian dalil-dalilnya misalnya ya namanya awam yang penting apa ya saya telah apa telah yakin atau apa saya telah apa masuk Islam ya dengan apa mengetahui secara global tentang apa bahwasanya dalam Islam itu tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia ya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka ya telah ya sah di situ apa keislamannya ya wa idza ta'addara alai ma'rifatul haq ya apabila ya ta'addar ya terdapat udzur padanya dalam mengetahui kebenaran binafsihi ya lam yabqa ila taklid maka tidak ada tersisa baginya melainkan apa ya untuk taklid yaitu apa taklid ya mengikut ya karena apa dia tidak bisa mengetahui apa ya kebenaran misalnya apa perincian tentang dalil-dalilnya ya maka tidak lain baginya melainkan taklid ya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman fattaqullaha mastata'tum ya bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian ya semampu kalian. Jadi ini yang benar bahwasanya apa dalam permasalahan ya dalam permasalahan keimanan boleh ya seorang itu apa ya dia taklid yaitu apa mengikut ya karena orang awam itu apa tidak mengetahui ya tidak bagaimana cara untuk ya mengetahui apa dalil-dalil yang penting dia apa ini bahwasanya dia telah meyakini akan kebenaran Islam ya dan tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman maka apa ya telah sah keislamannya ya begitu pula dahulu ya para sahabat ketika mereka berbondong-bondong masuk dalam Islam ya tidak semuanya kemudian apa ditanya satu persatu apakah sudah tahu begini dan begitu ya tidak ya selama mereka apa telah menyatakan keislamannya kemudian apa menjauhi dari pembatal-pembatalnya maka ya telah
sah keislamannya. Ya, telah sah keislamannya. Kemudian jadi kesimpulannya apa tadi? Ya, jadi pada permasalahan yang di situ apa? Ya, terdapat ya usul-usul agama, ya boleh seorang itu apa? Taklid di dalamnya. Ya, karena apa? Karena istihad dan melihat pada usul din, pada usul agama itu apa? Tidak wajib bagi setiap orang. Ya, hanya saja itu wajib bagi memang orang yang apa? Ya, memiliki kemampuan. Ya. Kemudian qala mu'alif rahimahullah taala anwa'ut taklid. Anwa'ut taklid, at-taklid nau'an, yaitu amun wa khosun. Ya, taklid itu umum dan taklid itu apa? Khusus. Ya. Jadi taklid itu ada dua macam, yaitu taklid am yang disebut di sini apa? Fal am ayyaltazima madhaban muayyanan ya'khudhu bi rukhasihi wa azaimihi fi jami'i umuri dinihi. Jadi taklid itu ada taklid am, yaitu ayyaltazima. Jadi seorang itu apa? Beriltizam. Ya, itu terus-menerus ya iltizam madhaban muayyanan, yaitu suatu madhab tertentu, ya'khudhu bi rukhasihi. Dia ambil yaitu perkara-perkara yang di situ terdapat rukhsah, keringanan, dan azaimihi, yaitu menjadi apa? Ya, lawannya rukhsah. Ya, jadi azaim itu apa? Suatu yang apa? Ya, hukum asalnya. Ya, hukum asalnya ya bahasanya apa? Ya, seorang sholat, ya sholat misalnya ini azaim itu misalnya seorang sholat zuhur 4 rakaat. Ya, kemudian apa? Ya, ketika safar maka dia apa? Ya, mendapatkan rukhsah yaitu untuk sholat berapa? 2 rakaat. Atau misalnya seorang berpuasa, ya puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib, itu azimah, namanya azaim. Tapi ketika dia safar maka dia boleh apa? Ya, boleh berbuka. Ya, itu rukhsah. Ya, jadi azaim itu apa? Hukum asalnya. Ya, fi jami'i umuri dinihi. Waqad ikhtalafal ulama fihi. Ulama telah ya berbeda pendapat dalam apa? Dalam permasalahan ini. Ya, ulama usul terlebih khusus dan juga ulama fikih, ya. Di antara mereka man haka wujubahu, di antara mereka yang apa? Menghikayatkan wajibnya, yaitu apa? Untuk ya yaltazim madhaban muayyanan atau yang disebut dengan tamadhub. Antum tahu tamadhub? Ya, madhaba. Ya, di sini kan seorang itu apa? Melazimi, ya. Jadi seorang ya awam dia melazimi suatu madhab ya muayyan, ya kemudian apa tertentu, kemudian untuk mengambil apa ya rukhsah atau azaim pada semua perkaranya. Ya, di sini apa namanya tamadhub, ya ayyaltazima madhaban muayyanan. Nah, di sini apa terjadi silang pendapat. Ya, di antara mereka mengatakan apa? Menghikayatkan kewajibannya. Kenapa? Li ta'adzuril istihad. Dikarenakan tidak mungkin istihad. Ya, fil mutaakhirin. Jadi orang-orang yang belakangan itu apa? Tidak mungkin beristihad, maka cukup dengan apa? Madhab yang dia pegangi. Ya, cukup dengan apa? Ya, qaulnya atau perkataannya madhab. Ya. Ini. Yang pertama adalah mengatakan wajibnya. Alasannya kenapa? Karena tidak mungkin ya terjadi istihad pada kurun ya masa orang-orang belakangan. Kemudian yang kedua, wa minhum man haka tahrimahu. Di antara mereka apa? Yang menghikayatkan diharamkannya bermadhab. Ya. Kenapa? Lima fihi minal ittizam al-mutlaq littiba'i ghairi Nabi SAW. Karena terdapat dalamnya dari apa? Ya iltizam, yaitu apa? Berpegang teguh secara mutlak ya
untuk mengikuti apa selain Rasulullah SAW, ya, untuk mengikuti apa selain Rasulullah SAW, boleh enggak ini? Kan enggak boleh, ya, hukumnya haram, ya. Kemudian disebutkan waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna fil qaul, ya, sungguhnya dalam pendapat orang yang mengatakan apa wajibnya taat kepada selain Nabi SAW pada semua perintahnya dan pada semua larangannya, itu madhab misalnya, ya, wa huwa khilaful ijma', maka pendapat ini adalah menyelisih ijma', ya, dan bolehnya, ya, mengikuti apa perkataan selain Nabi SAW itu fihi ma fihi, ya, fihi ma fihi, maka di situ apa menunjukkan ada muskilah, ya, mengikuti perkataan selain Nabi SAW, ya, itu adalah, ya, terdapat di dalamnya muskilah, yaitu, ya, iskal. Karena kewajiban kita adalah mengikuti apa perkataan Rasulullah SAW, ya. Waqal, kemudian Syekhul Islam mengatakan waman iltazama madhaban muayyanan, barang siapa yang, ya, melazimi suatu madhab muayyan, madhab tertentu, thumma fa'ala khilafahu, kemudian melakukan suatu yang apa menyelisih madhabnya, ya, min ghairi taklidin, ya, dengan tanpa taklid, ya, min ghairi taklidin di sini li alimin akhar, ya, karena apa seorang alim yang lain aftahu yang berikan fatwa kepadanya, wala istidlal, dan juga tidak, ya, tidak dikarenakan beristidlal bidalilin dengan dalil yang menuntut, ya, penyelisihan yang demikian itu, yaktadi khilafah dzalik, ya, kemudian juga tidak ada udzur syar'i yang menuntut apa, ya, maka wala udzur syar'i yang menuntut apa khillu wala yaktadi wala udrin syar'in, dan juga apa, ya, tidak pula adanya udzur syar'i yang menuntut apa hilla ma fa'alah, ya, tentang kehalalan apa yang dia lakukan, maka dia disebut apa fahuwa muttabi'un li hawa, ya, maka dia termasuk orang yang, ya, mengikuti hawa nafsu, ya, fa'ilun lil muharram, maka dia telah melakukan suatu yang diharamkan, ya, suatu yang diharamkan, ya, bi ghairi udrin syar'i, dengan tanpa udzur syar'i, maka wahada mungkar, ya, maka ini adalah merupakan, ya, kemungkaran. Adapun apabila amma idza tabayyana lahu, adapun apabila telah jelas baginya ma yujibu rujahan qaulin ala qaulin, ya, adapun apabila telah jelas baginya suatu yang mewajibkan rojihnya suatu pendapat, ya, ternyata apa, ya, dia mengetahui rojihnya suatu pendapat itu pada selain madhabnya, ya, itu apa rujnah qaulin ala qaulin madhab, imma bil adillah mufassalah, ya, bisa jadi dengan dalil yang telah diperinci, ya, in kana ya'rifuha, apabila dia mengetahuinya, wa yafhamuha, dan memahaminya, wa imma ayyara, ya, dan bisa jadi apa wa imma bi ayyara ahada rajulain, dan bisa jadi dia karena melihat salah seorang dari dua, ya, ulama misalnya, a'lam bitilkal masalah minal akhar, ya, itu lebih apa lebih alim pada suatu masalah, ya, dari selainnya, ya, dari seorang ulama lebih, ya, lebih paham, lebih tahu dalam suatu masalah dari yang lainnya, bahwa atqalillah, dan seorang itu apa lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala fima yaqulu, ya, terhadap apa yang dia katakan, fayurajjih an qaulin ila qaulin, ya, kemudian dia merojihkan dari perkataan, yaitu perkataan mazhabnya, kepada apa perkataan yang lain, yaitu selain mazhabnya, ya, limithli hada fahada yajuz bal yajib, ya, maka ini boleh, bahkan hukumnya wajib, ya, waqad nassa al-Imam Ahmad ala dzalik, ya. Jadi apa kalau seorang yang mengikuti mazhab, ya, melihat, ya, di sana ada apa ada pendapat yang lebih rojih, yang dia ketahui bahwasanya itu lebih rojih, ya, dengan dalil-dalil yang dipaparkan itu lebih rojih, lebih kuat,
Ya, kemudian dia apa? Mengikuti apa? Pendapat mazhab yang lain. Ya, mengikuti apa? Pendapat yang lain yang lebih apa? Kuat dalam ya pendalilannya, dalam perinciannya, ya, dan dalam apa? Istidlalnya, ya, maka di sini apa? Ya, tidak mengapa, bahkan wajib, karena yang harus dia ikuti apa? Ya, dalil. Karena yang dia ikuti apa? Itu adalah dalil. Jadi bukan apa? Kaulnya mazhab, tetapi apa? Bahkan wajib baginya apabila dia mendapati apa? Ya, yang lain itu memang lebih kuat, ya, maka apa? Dia mengikuti pendapat yang lain walaupun apa? Berbeda dengan mazhab. Ya, walaupun berbeda dengan mazhab, karena yang dia ikuti adalah dalil. Ini bagi orang yang apa? Beriltizam ya pada suatu mazhab, ya, kemudian ya bukan karena hawa nafsu, tetapi memang apa? Dia ketahui bahwasanya dalam pendapat yang lain itu lebih apa? Pendapat yang lain di luar mazhabnya itu lebih kuat, ya, maka dia ikuti pendapat yang lain karena apa? Karena memang kuatnya dalil, pendalilannya, istidlalnya, ya, sehingga apa? Dia berbeda dengan apa? Mazhab. Kenapa? Ya, karena apa? Yang lain itu lebih benar. Ya, karena yang lain itu lebih benar. Sebagaimana kalau antum ya lihat, kita belajar dalam ini kan disebutkan madhab yang disebutkan Syekh Taufik misalnya. Ya, kemudian ternyata apa? Memilih pendapat yang apa? Yang lebih dekat kepada dalil. Ya, tentunya memang semuanya sebagaimana ilmu yang telah sampai kepadanya. Ya, pada ya ilmu yang telah sampai kepadanya. Makanya yaitu tadi, kan enggak ini kalau orang yang apa? Orang yang tidak istilahnya lebih menguatkan karena melihat apa? Melihat dalil yang dipaparkan, ya. Melihat dari dalil yang dipaparkan, maka di situ apa? Maka seorang itu apa? Melihat mana yang ya kuat dalilnya. Jadi seorang itu apa? Melihat sesuatu yang apa? Yang kuat dalilnya. Kemudian yang kedua yaitu wal khas ayakhudha biqaulin muayyanin. Ya, bahwasanya seorang itu apa? Mengambil pendapat tertentu fi qadiyatin muayyanah. Ya, pada permasalahan apa tertentu. Fahadza jaizun, maka ini boleh. Ya, idza ajiza an ma'rifatil haq. Ya, apabila dia apa? Tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui kebenaran bil istihad. Ya. Ini ajiza ajzan hakikian. Memang enggak mampu. Seorang sudah memiliki ilmu, ya, mustahid. Tetapi apa? Ya, dia apa? Ya, enggak bisa. Ya, sebagaimana kemarin kan waktunya enggak cukup, kemudian apa? Dia ya enggak tampak padanya suatu yang hak, ya, kemudian apa? Bisa jadi seorang itu apa? Mengikuti apa? Istihadnya ya alim akhir, yaitu apa? Istihadnya apa? Ulama yang lain. Waktunya enggak cukup, kemudian dia khawatir akan luput padanya suatu permasalahan yang dia butuhkan pada waktu itu, maka dia ya ambil kalamnya ya ulama yang lain, ya, atau awistato adzalika ma'al masyaqqa al-azimah, atau dia mampu tapi apa? Ya di situ ada kesusahan yang sangat, ya, maka ya di situ apa? Ya bisa atau seorang itu apa? Mengambil ya perkataan ya ulama tertentu atau perkataan apa? Biqaulin muayyan, ya, maka fahada jaiz, ya, apabila sebagaimana yang disebutkan. Kemudian fatwal muqallid. Qala muallif rahimahullah taala tentang ya fatwa muqallid, yaitu fatwanya muqallid, ya, orang yang taklid, ya, kemudian apa? Dijadikan pegangan. Qala ta'ala fas'alu ahla dzikr fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan apabila kalian tidak mengetahui. Wa ahlu dzikr hum ahlul ilm. Dan ahlu dzikr mereka ini adalah ya ahlul ilm, yaitu ulama. Wal muqallid laisa min ahlil ilm al matbu'in. Dan muqallid bukanlah dia termasuk ahlul ilm yang diikuti. Wa inna ma huwa tabi'un li ghairi. Ya, karena dia namanya muqallid kan mengikut pada selainnya kan, ya. Kemudian qala Abu Amr, ya, Ibnu Abdul Bar, jadi Ibnu Abdul Bar, ya, itu kunyahnya adalah Abu Umar, bukan Abu Amr, yaitu Abu Umar, ya, Ibnu Abdul Bar wa ghairu ajma'an nas. Jadi ulama telah sepakat ala annal muqallid laisa ma'dudan min ahli ilm,
bahwasanya seorang yang taklid ya bukanlah termasuk atau tidaklah terhitung pada ya pada ahlul ilm, ya tidak terhitung dalam kategori apa ahlul ilm. Wa annal ilma ma'rifatul haq bidalilihi, karena ilmu itu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Qala Ibnu Qayyim, ya, dan berkata Ibnu Qayyim, wa hadza kama qala Abu Umar, dan ini sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Umar, fa innan nas la yahtalifuna fi annal ilma huwal ma'rifah al hasilah anid dalil. Ya, sungguhnya manusia, di sini ulama, tidaklah mereka berselisih bahwasanya yang namanya ilmu itu adalah mengetahui apa? Ya, mengetahui yang terjadi ya dari dalil. Jadi mengetahui yang terjadi apa? Dari dalil. Wa amma biduni dalil, adapun dengan tanpa dalil, fa innama huwa taklid. Kalau tanpa dalil maka itu namanya taklid. Tsumma haka Ibnu Qayyim ba'da dzalika fi jawazil fatwa bitaklid thalathata aqwal. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya setelah itu beliau apa fi jawazil fatwa bitaklid, ya tentang bolehnya fatwa dengan taklid, ya ada 3 pendapat. Yaitu pendapat yang pertama, ahadua la tajuzul al fatwa bitaklid. Ya, jadi tidak boleh ya berfatwa bitaklid. Kenapa? Li'annahu laisa bi ilmin. Ya, karena itu bukan ilmu. Wal fatwa bi ghairi ilmin haram. Dan fatwa dengan tanpa ilmu hukumnya haram. Ya, wa hadza qaulu aktsaril ashab. Ya, dan ini adalah pendapat ya kebanyakan ashab. Apa ashab di sini maksudnya? Hanabilah. Ya, ashab Hanabilah. Ya, karena beliau ya bermadzhab-madzhabnya apa? Hanabilah. Ya, aktsarul ashab wa jumhur Syafi'iyah. Dan juga apa? Kebanyakan dari Syafi'iyah. Kemudian yang kedua, anadzalika jaizun. Ya, jadi yang pertama tadi karena beralasan apa? Ya, jadi wal fatwa bi ghairi ilmin haram. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laisa laka bil ilm. Ya, jangan kalian ikuti ya apa yang tidak ada pada kalian apa? Ya, ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sungguhnya apa? Pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu apa? Ya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, dan ini adalah yang dipilih oleh ya aktsarul Hanabilah. Ya, dan jumhur Asy-Syafi'iyah. Jadi pendapat pertama ini ya la tajuz al fatwa bitaklid li'annahu laisa bi ilmin. Jadi pendapatnya kebanyakan dari Hanabilah. Ya, aktsarul ashab maksudnya Hanabilah. Kemudian yang kedua, annadzalika jaizun fima yata'allaqu bi nafsihi. Ya, bahasanya demikian itu apa? Boleh. Ya, pada perkara yang terkait dengan dirinya sendiri. Wala yajuzu ayyukallida fi ma yufti bihi ghairuh. Dan tidak boleh apa? Ya, dia bertaklid ya terhadap apa yang selainnya itu apa? Telah memfatwakannya. Dan ini adalah pendapatnya ya Ibnu Battah ya dari Hanabilah. Kemudian yang ketiga, anna dzalika jaizun indal hajah. Ya, yang demikian itu apa? Ya, boleh. Ya, yang demikian itu boleh yaitu apabila dibutuhkan. Ya, wa adamul alim al mustahid. Dan tidak adanya ya seorang alim yang mustahid. Ya, jadi fatwanya muqallid ya itu bisa dipakai ketika apa? Ada butuhan dan apa? Di sana tidak ada alim minal ya mustahidin. Bisa dipahami. Fatwanya muqallid. Ya, misalnya orang-orang yang apa? Ya, belum sampai derajatnya pada ya ijtihad. Ya, misalnya ya orang-orang yang belajar lah misalnya. Ya, jadi orang-orang yang belajar belum sampai pada ijtihad, kemudian apa? Kita menggunakan apa? Mengikut karena mereka dia pun apa muqallid kemudian dia apa? Ya, karena dari apa yang dia ketahui ya, dari ketahui dengan apa yang telah sampai padanya dari ilmu. Ya, ini terkait dengan fatwanya muqallid. Yang ketiga adalah apa? Anna dzalika jaizun indal hajah. Ya, wa adamul alim al mustahid. Ya, dan tidak adanya apa? Seorang alim yang mustahid. Wa huwa asah al aqwal wa huwa asahul aqwal
wa alaihi al amal. Ini adalah ya pendapat yang kuat dan apa? Yang diamalkan, ya. Dan ini yang tampak dari apa? Perkataannya Ibnu Utsaimin, ya, yaitu adalah pendapat yang ketiga. Ya, pendapat yang ketiga yaitu boleh, ya, apabila di situ ada kebutuhan, ya, dan tidak adanya alim mustahid, ya, maka ini dilakukan, ya, fatwanya muqallid, ya. Dan ini adalah merupakan pendapat yang tengah-tengah, ya. Seandainya apa, ya, dilarang fatwanya muqallid, apabila dibutuhkan maka akan apa, ya, akan menghantarkan yang demikian itu apa, manusia itu mengikuti hawa nafsu. Jadi masih lebih mendingan, ya, masih lebih ringan, yaitu apa, fatwanya muqallid, daripada apa, manusia itu dibiarkan, ya, begitu saja, karena manusia nanti akan mengikuti apa, hawa nafsunya, ya. Kemudian qala al-musannif wa bihi yatim ma aradna kitabatahu, ya, fi hadhil mudzakkirah al-wajizah, ya. Dengan ini apa, telah sempurnalah apa yang kita kehendaki, kami kehendaki dari penulisannya, ya, pada ya mudzakkirah, ya, pada risalah yang apa, wajizah ini, ya. Nas'alullaha ayyulhimana arusda fil qaul wal amal. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala apa, ya, memberikan ilham, ya, memberikan bimbingan, ya, pada kita fil qaul wal amal, ya, pada ucapan dan perbuatan, wa ayyukallila, ya, a'malana bin najah. Jadi yukallila di situ apa, semoga Allah Subhanahu wa taala apa, ya, meliputi, ya, menyertai, ya, bala pada amalan-amalan kita ini dengan apa, dengan, ya, keberhasilan, ya, dengan kebahagiaan. Innahu jawadun karim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu apa, maha pemurah, ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu apa, lagi maha, ya, mulia. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi, ya, dan salawat dan salam atas nabi kita Muhammad wa alihi dan keluarganya. Ya, maka kita berdoa, ya, dengan doanya, ya, mu'alif ini, ya, semoga apa yang kita pelajari, ya, bisa mendatangkan manfaat pada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita keikhlasan dalam ilmu, ya, dan keikhlasan dalam beramal, ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi, ya, wa sahabatihi ajmain.